manusia. Salah satunya ada polip. Polip adalah penyakit yang disebabkan oleh pembengkakan kelenjar limfa di hidung, sehingga mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan pada saluran pernapasan. Nah, biasanya gejala yang diderita oleh penderitanya yaitu bersin-bersin, hidung tersumbat, nyeri pada wajah, dan rongga hidung terasa gatal dan perih. Untuk mencegah agar kita bisa terhindar dari penyakit ini, yaitu dengan menerapkan hidup sehat tentunya, seperti menjaga kesehatan dan kebersihan hidung, lalu kemudian kita juga dapat menggunakan masker saat berpergian, dan menghindari obat-obatan yang dapat memicu alergi. Tapi kalau sudah terkena itu, apakah ada cara untuk mengobatinya? Tentu saja ada, yaitu dengan cara mengonsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid untuk mengecilkan ukuran polipnya, dan dapat melakukan tindakan operasi jika ukuran polip tersebut sudah membesar. Nah, selanjutnya adalah penyakit pneumonia. Pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia dan virus serta jamur yang berada di udara. Gejalanya adalah infeksi yang dapat menimbulkan peradangan di kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang berupa cairan, dan badan juga terasa menggigil, batuk berdahak, serta kesulitan bernapas. Nah, bagaimana cara mencegah atau menanggulangi penyakit pneumonia ini? Cara menanggulangi atau mencegah penyakit pneumonia ini adalah kita dapat menerapkan pola hidup sehat dengan cara menjaga higienitas dengan rajin mencuci tangan, tidak merokok, dan pastinya sudah mendapatkan vaksinasi serta antibiotik. Nah, untuk cara mengobatinya kita dapat konsultasi ke dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat batuk berdahak, penurun panas, dan pereda nyeri. Dan penyakit yang lainnya yaitu sinusitis. Sinusitis adalah peradangan pada rongga hidung bagian atas yang disebabkan oleh polusi udara, alergi, dan infeksi patogen. Dan cara mencegahnya yaitu dengan mewaspadai suhu yang berubah, menjaga kelembapan hidung, dan serta minum banyak air putih. Oke, selanjutnya adalah COVID-19. COVID-19 ini juga disebut penyakit yang virus corona 2019. Virus ini adalah virus yang disebut sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 atau disebut SARS-CoV-2. Virus corona merupakan keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit seperti flu biasa, sindrom pernapasan akut parah atau disebut SARS, dan sindrom pernapasan timur tengah atau disebut MERS. Gejala penyakit virus corona 2019 ini atau disebut COVID-19 mungkin muncul 2 hingga 14 hari setelah terpapar. Masa setelah terpapar dan sebelum timbul gejala disebut masa inkubasi. Anda masih dapat menyebarkan COVID-19 ini sebelum Anda menunjukkan gejala ini disebut penularan tanpa gejala. Gejala umum dapat meliputi seperti demam, flu, batuk, atau kelelahan. Cara mencegahnya adalah kita harus mencuci tangan, dan kita memakai masker, menjaga jarak, dan mendapatkan vaksin COVID-19. Perkenalkan, nama saya Rigi Panatau Khalilwenu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyakit TBC. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala dari TBC itu sendiri adalah demam, kurangnya nafsu makan, nyeri di dada, dan batuk yang berkepanjangan. Cara mencegah dari TBC itu adalah menghindari kontak dengan pengidap penyakit, kemudian menggunakan masker, dan mencuci tangan. Cara menanggulanginya jika sudah terpapar adalah minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Beberapa obat yang biasanya dikonsumsi oleh pengidap penyakit TBC adalah isoniazid dan juga ethambutol. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit flu. Penyebab utama flu adalah infeksi virus influenza. Virus tersebut dapat menyebar dengan mudah ketika menghirup percikan air liur di udara dari penderita flu saat bersin atau batuk. Gejalanya yaitu ada demam, sakit kepala, batuk-batuk,
pegal-pegal, kehilangan nafsu makan, serta sakit tenggorokan. Cara menanggulanginya yaitu dengan mencuci tangan, pakai masker saat keluar rumah, konsumsi makanan yang bergizi, hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, dan terakhir, lakukan vaksinasi influenza. Cara pengobatannya yaitu mengurangi aktivitas harian dan istirahat yang cukup. Yang kedua, minum cukup cairan untuk menghindari dehidrasi. Menyemprotkan pelega hidung. Yang keempat, menghirup uap dari air hangat. Dan yang terakhir, minum obat untuk mengurangi gejala. Perkenalkan, nama saya Resya Riftiawadani. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gangguan dan kelainan pada saluran pernapasan. Gangguan yang ingin saya jelaskan mengenai penyakit bronkitis. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi pada bronkus yang merupakan pipa saluran napas dari tenggorokan menuju paru-paru. Selanjutnya adalah penyebab bronkitis. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penyebab bronkitis adalah karena peradangan pada bronkus. Hal ini menyebabkan penyempitan pada saluran napas yang menjadikan saluran pernapasan penuh dengan lendir. Selain itu, penyebab bronkitis yang lainnya adalah yang pertama, karena imunitas tubuh yang lemah. Yang kedua, karena menjadi perokok aktif maupun pasif. Kemudian terpapar polusi atau zat berbahaya yang ada di udara dan tidak melakukan vaksinasi pneumonia dan flu. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri penyakit bronkitis. Seperti yang kita ketahui, penyakit bronkitis menyerang bronkus. Kita dapat mengidentifikasi dengan mudah ciri-ciri seseorang yang terkena penyakit bronkitis. Yang pertama adalah demam dan menggigil pada tubuh, kemudian sakit tenggorokan dan juga sesak napas, lemas dan juga pusing, dilanjutkan dengan terdengar bunyi saat bernapas dan sakit pada dada saat batuk. Untuk cara menanggulanginya, yang pertama melakukan olahraga secara teratur, kemudian tidak merokok dan menghindari polusi udara, kemudian melakukan latihan pernapasan. Untuk cara pencegahannya hampir mirip dengan cara penanggulangannya. Untuk cara pencegahan yang pertama adalah dengan melakukan olahraga yang cukup dan istirahat yang cukup. Kemudian menjauhi rokok dan asap rokok. Selanjutnya menggunakan masker saat ingin keluar agar tidak terpapar polusi dan zat berbahaya yang ada di udara. Menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian melakukan vaksinasi pneumonia dan flu. Sekian dari saya. Untuk penyakit dan gangguan kelainan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang penyakit gangguan pernapasan, yaitu asma. Asma adalah salah satu kelainan berupa peradangan kronik yang menyebabkan penyempitan saluran napas sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengih, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam dan dini hari. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan asma adalah debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, sampai paparan zat kimia. Beberapa gejala asma adalah yang pertama, batuk, sesak napas, napas berbunyi atau mengih, serta dada terasa berat. Bagaimana cara menanggulanginya? Pertama, mewaspadai timbulnya gejala asma. 2, jaga kebersihan lingkungan. 3, atur pola hidup sehat. Dan yang keempat, bisa menghindari pemicunya asma. Halo, saya Gracia Matar Tantiana. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu penyakit pernapasan, yaitu penyakit rinitis. Di mana penyakit rinitis ini adalah penyakit yang disebabkan karena peradangan pada saluran hidung, yang disebabkan mungkin karena dua hal. Yang pertama bisa karena kita alergi pada suatu hal seperti debu dan bulu hewan mungkin, dan yang kedua adalah karena faktor lingkungan, yaitu karena mungkin karena cuaca atau mungkin karena makanan yang kita makan, juga mungkin karena sistem pertahanan tubuh kita atau sistem imun kita sedang lemah. Nah, jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut dan mungkin kalian menderita penyakit tersebut, ada beberapa obat
untuk mengobati penyakit tersebut, yaitu bisa dengan semprotan melalui hidung, yaitu intrasanal, juga bisa memakai antihistamin, dan kalian juga bisa memakai obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter. Nah, menurut saya lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit rinitis ini, yaitu dengan menghindari hal-hal yang dapat membuat kita alergi, seperti mungkin jika kalian alergi debu, maka hindarilah alergi debu tersebut. Juga kita harus menjaga sistem tubuh kita, selalu menjaga kebersihan, dan jangan lupa untuk memakai masker dimanapun kalian berada, apalagi jika kita berada di keramaian. Nah, sekian dari yang ingin saya sampaikan, semoga kalian sehat selalu. Sekian dan terima kasih, dadah. Siap, izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Christian Guguk. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu salah satu gangguan pernapasan, yaitu gangguan pernapasan kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah penyakit pernapasan yang disebabkan timbulnya tumor ganas di dalam paru-paru. Kanker paru-paru ini memiliki dua jenis, yaitu kanker paru-paru small non-cell dan kanker paru-paru small cell. Untuk kanker paru-paru small non-cell adalah jenis kanker paru-paru yang paling umum di Indonesia. Sekitar 89% orang yang mengidap kanker paru-paru terkena kanker paru-paru jenis ini. Dan untuk kanker paru-paru small cell merupakan kanker paru-paru yang jenis kanker paru-paru yang cepat menular dan sering terjadi karena seorang tersebut atau pengidap tersebut sering merokok. Kanker paru-paru memiliki gejala seperti batuk berdarah, turunnya berat badan, perubahan bentuk jari, nyeri pada dada, sesak napas, dan batuk kronis. Penyebab kanker paru-paru pada umumnya yang seperti kita tahu ada merokok, dan ada juga penyebab lain selain merokok seperti terpapar gas radon, terpapar asbes, terpapar zat kimia, faktor genetik, faktor keturunan, dan jadi seorang perokok pasif. Perokok pasif adalah seorang yang sering menghirup asap rokok walaupun dia tidak sering merokok atau sering bergaul dengan orang-orang yang sering merokok. Pengobatan kanker paru-paru tergantung pada situasi, tergantung pada kondisi kanker tersebut, apakah kanker paru-paru itu baru atau mencapai stadium tertentu. Untuk kanker paru-paru ini bisa diobati dengan cara yang pertama atau yang terutama adalah dengan operasi, dan jika kanker paru-paru tersebut sudah mencapai stadium tertentu bisa dibantu dengan kemoterapi dan juga radioterapi. Dan untuk pengobatan kanker paru-paru tersebut bisa dibantu dengan herbal-herbal yang sering kita temui di sekitar kita seperti madu, jahe, ginseng, kunyit, cabai merah, dan juga teh hijau. Cara mencegah kanker paru-paru atau menghindari kanker paru-paru adalah dengan tidak merokok, tidak menjadi perokok pasif, menjaga kesehatan lingkungan kita menjadi lebih bersih dan terawat, menjauhi lingkungan yang buruk atau kotor, menjaga makanan kita, dan selalu menjaga kesehatan kita selalu. Sekian dari saya, terima kasih.